Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Jalianti, saya Vera Agustin, saya Firman Syahrian Putra, dan saya Fitri Wijayanti. Kerajaan Tarumanegara. 1. Letak geografis dan prasasti Kerajaan Tarumanegara. Letak geografis Kerajaan Tarumanegara. Letak geografis Kerajaan Tarumanegara adalah di wilayah Pulau Jawa bagian barat, yang sekarang masuk wilayah Provinsi Jawa Barat, Jakarta, dan Banten, di daerah aliran sungai Cisanden dan Citarum. Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu yang berdiri di Pulau Jawa bagian barat pada abad ke-5 Masehi. Raja Tarumanegara yang paling terkenal adalah Raja Purnawarman yang meninggalkan berbagai prasasti sebagai bukti kejayaan kerajaan ini. Kerajaan ini adalah merupakan kerajaan Hindu Buddha tertua di Pulau Jawa. Beberapa peninggalan Tarumanegara ini adalah: 1. Prasasti Tugu. Inskripsi yang dikeluarkan oleh Purnawarman ini ditemukan di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu, dekat Tanjung Priuk. Dituliskan dari 5 baris tulisan beraksara Palawa dan bahasa Sanskerta. 2. Prasasti Ciaruten. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruten Hilir, Cibung Bulang, Bogor. Prasasti terdiri atas 2 bagian, yaitu inskripsi A yang dipahatkan dalam 4 baris tulisan beraksara Palawa dan bahasa Sanskerta, dan inskripsi B yang terdiri atas 1 baris tulisan yang belum dapat dibaca dengan jelas. 3. Prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruten Hilir, Cibung Bulang, Bogor. Prasastinya dipahatkan dalam 1 baris yang diapit oleh 2 buah pahatan telapak kaki gajah. 4. Prasasti Muara Cianten. Terletak di Muara Kali Cianten, Kampung Muara, Desa Muara Ciaruten Hilir, Cibung Bulang, Bogor. Inskripsi ini belum dapat dibaca. Inskripsi ini dipahatkan dalam bentuk aksara yang menyerupai sulur-suluran dan oleh para ahli disebut aksara ikal. 5. Prasasti Jambu Pasir Koleangkak. Terletak di sebuah bukit pasir, Koleangkak, Desa Perakan Muncang, Nanggung, Bogor. Inskripsinya ditulis dalam 2 baris tulisan dengan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. 6. Prasasti Cidanghiang Lebak. Terletak di tepi Kali Cidanghiang, Desa Lebak, Munjul, Banten Selatan. Dituliskan dalam 2 baris tulisan beraksara Palawa dan bahasa Sanskerta. 7. Prasasti Pasir Awi. Inskripsi ini terdapat di sebuah bukit bernama Pasir Awi, di kawasan perbukitan Desa Sukamakmur, Jonggol, Bogor. Inskripsi prasasti ini tidak dapat dibaca karena inskripsi ini lebih berupa gambar piktograf daripada tulisan. Di bagian atas inskripsi terdapat sepasang telapak kaki. 2. Kehidupan politik Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan politik Kerajaan Tarumanegara. Salah satu sumber sejarah yang mengungkap bagaimana kehidupan politik di Kerajaan Tarumanegara adalah naskah Wangsakerta. Di dalam naskah ini memuat nama-nama Raja Tarumanegara yang jumlahnya dari berdiri hingga runtuh mencapai 12 raja. Memang belum ada bukti yang menyebutkan siapa pendiri Kerajaan Tarumanegara. Namun, pada naskah Wangsakerta disebutkan bahwa raja pertama Tarumanegara bernama Jaya Singawarman. Namun, banyak para pakar meragukan isi naskah tersebut. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Jaya Singawarman pada tahun 358 sampai 382 Masehi di tepi Sungai Citarum yang saat ini masuk dalam Kabupaten Lebak, Banten. Kemudian digantikan oleh putranya Dharmayawarman. Ia memerintah dari tahun 382 sampai 395 Masehi. Makam Jaya Singawarman dipusarkan di tepi Kali Gomati, sementara Dharmayawarman di tepi Kali Candrabaga.
Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara mulai tumbuh saat dipegang oleh cucunya, yaitu Purnawarman. Ia memerintah pada tahun 395 sampai 434 Masehi. Ia adalah raja ketiga sekaligus raja terkenal Kerajaan Tarumanegara. Berdasarkan prasasti Tugu, pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, sering terjadi bencana alam berupa banjir. Maka dari itu, beliau memerintahkan untuk menggali Sungai Chandrabaga dan Gomati sepanjang 12 km atau setara dengan 6.112 tombak. Penggalian kedua sungai ini dilakukan setelah 22 tahun masa pemerintahan Purnawarman. Selain menghindari banjir, tujuan penggalian dua sungai yaitu untuk mengatasi kekeringan saat musim kemarau. Silsilah Raja Tarumanegara. Berikut adalah 12 nama raja-raja yang memerintah di Kerajaan Tarumanegara. 3. Kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara sudah teratur rapi. Hal ini terlihat dari upaya Raja Purnawarman yang terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Raja Purnawarman juga sangat memperhatikan kedudukan kaum Brahmana yang dianggap penting dalam melaksanakan setiap upacara korban yang dilaksanakan di kerajaan sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. Berdasarkan berita dari Fahin, awal abad kelima diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Tarumanegara adalah pertanian, peternakan, perburuan binatang, dan perdagangan cula badak, kulit penyu, dan perak. 4. Keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara diperkirakan terjadi pada pertengahan abad ke-7 Masehi. Terhitung kurang lebih 3 abad berdiri kerajaan ini kemudian runtuh. Setidaknya ada 3 faktor utama yang menyebabkan runtuhnya Tarumanegara. 1. Serangan Sriwijaya pada tahun 650 Prasasti Kota Kapur. 686 menyatakan bahwa Dapunta Hayang Srijayanasa berupaya melancarkan serangan kepada bumi Jawa karena dianggap tidak mau tunduk kepada Sriwijaya. Serangan ini diperkirakan terjadi bersamaan dengan runtuhnya Tarumanegara dan Holling menjelang akhir abad ke-7 Masehi. Hal ini tentunya cukup kuat karena memasuki abad ke-8 Sriwijaya memiliki ikatan yang kuat dengan Wangsa Sailendra dari Jawa. Pecahnya Tarumanegara menjadi Sunda dan Galuh. Naskah Wangsakerta meskipun diragukan kebenarannya menyatakan akhir dari Tarumanegara dengan cukup jelas. Dinyatakan bahwa Linggawarman yang berkuasa sejak tahun 666 banyak mendelegasikan kepemimpinannya kepada raja-raja kecil di daerah, sehingga kekuasaan masing-masing meningkat signifikan, terlebih yang berada cukup jauh dari ibu kota. Galuh yang berada di dekat belah Cirebon kemudian memilih memisahkan diri dari Tarumanegara, sedangkan penerus Linggawarman memilih untuk mengubah kerajaan dengan nama Sunda. Munculnya dua kerajaan baru di Jawa Barat ini dianggap sebagai akhir dari Tarumanegara. 3. Kekosongan kepemimpinan. Hal lain yang dianggap menjadi penyebab runtuhnya Kerajaan Tarumanegara adalah kekosongan kepemimpinan. Hal ini terjadi saat masa kepemimpinan Raja Tarusbawa. Pada masa itu, Raja Tarusbawa menyetujui pemecahan Tarumanegara menjadi dua bagian, di mana salah satunya adalah Kerajaan Sunda. Pada saat itulah Raja Tarusbawa justru lebih memilih untuk mengembangkan kerajaan baru ini dibandingkan mempertahankan Kerajaan Tarumanegara. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.